Wah, ini ombaknya gede banget, jadi harus super hati-hati nih. Jalur Via Ferrata Gunung Jimat ini bukan hanya jalur vertikal, tapi ada juga jalur horizontal, bahkan ada juga jembatan. Ini hasil tangkapannya ada banyak banget. Oh, ini Pak! Tuh. Pantai Menganti merupakan wilayah pesisir Kabupaten Kebumen yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Petualangan saya bersama masyarakat lokal akan mencari salah satu biota yang hidupnya menempel di cadasnya batu karang. Pantai Menganti emang jadi berkah tersendiri bagi warga desa Karangduwur. Nah, saya sekarang mau mencari sesuatu hal yang unik di sini, yaitu kerang sampir. Tapi untuk mencapai ke tempat di mana saya akan mencari, ini lumayan ekstrim nih, soalnya batunya terjal dan tajam. Spot pencarian kerang ini butuh kehati-hatian ekstra. Sedikit tergelincir, bisa terjatuh di atas bebatuan tebing. Warga di sini biasa mengambil pada saat air laut surut. Tetap saja, ketinggian dan deburan ombak laut selatan mampu mencapai karang tempat kerang berada. Jadi memang harus bisa baca keadaan kapan ombak tinggi akan datang dan kapan bisa melanjutkan pencarian. Wah, ini ombaknya gede banget, jadi harus super hati-hati nih. Jadi harus tahu perhitungannya kapan kita bisa ke sana, bisa balik lagi ke sininya kapan. Alat untuk mencari kerang sampir hanya berupa parang, karena cukup efektif untuk mencongkel kerang dari cerukan-cerukan batu karang. Lagi-lagi berpacu dengan waktu, sambil memperhatikan kedatangan ombak. Ternyata sebelum bapak dan ibu ini pergi mencari kerang, mereka searching dulu, googling dulu tentang pasang surutnya ombak. Nah, kalau zaman dulu biasanya mencari tahunya itu sesuai sama tanggalan Jawa. Setiap 2 hari sebelum tanggal 1 sama setiap tanggal 15 purnama. Baru bisa pergi cari kerang seperti ini. Kerang merupakan jenis moluska kelas Bivalvia atau Pelesipoda. Biasanya hidup dengan cara menempel pada batu, kayu, atau di dasar perairan. Kerang sampir sendiri tidak mati, walaupun tidak terendam selama air laut surut. Ini nih target kita, sampir super. Karena dia besar, terus udah ada anak-anaknya lagi. Nanti tinggal kita bersihin, yang besar-besar diambil, yang kecil dikembalikan. Supaya dia bisa tumbuh besar, nanti bisa kita ambil lagi ya Pak. Meski risiko yang dihadapi sangat besar, tapi warga Karangduwur tak pernah berhenti mencari dan mempreteli kerang sampir dari cadasnya karang. Ibu, hati-hati Ibu. Bu, awas Bu. Kalau dilihat ombaknya tuh gede banget. Di sini sampai pusarannya tuh kelihatan kan gede banget. Tapi walaupun begitu, ibu-ibu ini tetap berani untuk ngambil kerang. Aduh, lihat tuh, Bapak sampai di ujung sana. Saya aja ngeri ngeliatnya, soalnya kan ombaknya tuh gede banget. Jadi beginilah. Jadi gini nih keseruannya. Kita kejar-kejaran sama ombak. Ini antara keseruan dan kengerian. Air laut kembali pasang. Tandanya kami harus segera mengakhiri pencarian sampirnya.
sehari satu orang biasanya bisa mencapai 45 kilo. Jadi menurut aku yang ini udah banyak, sebenarnya ini nggak seberapa dibanding sama hasil pada biasanya. Berhubung si kerang sampir ini kalau nggak segera dimasak, dagingnya mengecil dan nggak fresh. Dan juga sebenarnya saya sudah lapar banget, mendingan langsung kita masak aja kali ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau soal masak-memasak, warga Karangduwur kayaknya udah nggak perlu dipertanyakan lagi nih. Dan kali ini saya akan membuat TG kerang plencing. Kerang merupakan salah satu biota yang kerap menjadi sajian spesial, baik di rumah makan maupun di warung-warung kaki lima. Kerang juga makanan kaya protein yang mudah didapatkan. Cukup ditumis sampai wangi, langsung dipindahin buat masukin air buat ngerebus kerangnya. Kerang TG plencing. Jadi kalau TG itu seperti sup. Nah, kalau plencingnya itu artinya pedas. Makanya nih cabai rawitnya atau cabai cengisnya lumayan banyak. Nanti tinggal dicoba aja beneran pedas apa enggak. Proses pembuatan kerang TG plencing cukup sederhana. Hampir sama seperti pembuatan sup yang hanya direbus dengan bumbu rempah yang sudah ditumis. Tidak memerlukan waktu lama untuk merebus sup ini. Kerangnya direbus emang sama cangkangnya, soalnya nanti setelah direbus dia bakal kebuka sendiri. Dan ini kayaknya makannya lebih enak kalau ada cangkangnya ya, soalnya kan nanti diseruput-seruput gitu. Sama cangkangnya, soalnya nanti kalau mau dia akan Inilah saatnya cicip mencicip. Ternyata benar seperti yang saya bilang, pakai cangkangnya diseruput-seruput lebih nikmat. Dan kalau dari tekstur daging ini lembut, berbeda dari kerang-kerang lainnya yang udah pernah aku coba. Rasa gurih yang dihasilkan sungguh membuat saya ingin nambah lagi. Ditambah lagi, bumbu rempah-rempah membuat tenggorokan jadi terasa hangat. Dan sesuai sama namanya nih, TG plencing beneran pedes. Walaupun pedesnya sih nggak terlalu pedes, tapi tetap ada rasa-rasa pedesnya. Salah satu kenikmatan mengonsumsi kerang segar, tentu saja masih bisa merasakan sedikit rasa manis dalam daging kerang sampir ini. Pokoknya bukan cuma segar dan lezat saja, yang pasti semua kandungan gizinya masih lengkap. Selain enak, kerang sampir ini juga punya manfaat banyak. Salah satunya itu bisa mengobati anemia. Tapi tetap nggak boleh banyak-banyak, karena kalau kebanyakan bisa bikin pusing. Karena kolesterol. Dia harus hati-hati makannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah menguji adrenalin di pesisir Kebumen, petualangan adrenalin saya berlanjut ke Pemalang. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan konservasi, tapi untuk mencapai lokasi yang kita tuju, kita harus melewati Via Ferrata. Berlokasi di Bukit Mendelam atau lebih dikenal sebagai Gunung Jimat. Via Ferrata ini berupa besi berbentuk huruf U yang ditancapkan ke bebatuan bukit dan dilengkapi dengan tali seling untuk mengamankan para pendaki. Sebelum naik, harus dipastikan peralatan yang digunakan sudah safety. Jalur Via Ferrata Gunung Jimat ini bukan hanya jalur vertikal, tapi ada juga jalur horizontal, bahkan ada juga jembatan.
Bukit Mendelam merupakan wilayah dataran tinggi di Kabupaten Pemalang dengan ketinggian 1450 di atas permukaan laut. Karena itu, ketika mendaki bukit tersebut dan berada di puncaknya, terasa berada di negeri di atas awan. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai puncak. Stamina ekstra sangat dibutuhkan dalam olahraga ini. Baik jalur vertikal maupun horizontal, pastinya kekuatan kaki dan juga tangan sangatlah krusial. Tapi pada setiap obstacle tersebut ada juga teknik-teknik khusus yang harus dilakukan. Seperti pada jalur vertikal di mana saya berada saat ini, badan kita harus menjorok ke depan atau yang disebut dengan scrambling. Nah, sekarang kita sudah memasuki jalur hutan. Jadi memang di Gunung Jimat ini bukan hanya tebing, tapi vegetasinya juga sangat beragam. Nah, di depan ini sudah ada jembatan one line, walaupun horizontal tetap karabiner harus terpasang di kedua tali, yang atas dan juga bawah. Di Asia, hanya 2 negara yang memiliki ferata, yaitu di Malaysia dan Indonesia. Indonesia yang paling tertinggi pertama dan kedua. Tertinggi pertama adalah ferata Gunung Parang Purwakarta, sekitar 700 mdpl. Dan yang kedua adalah ferata Gunung Jimat Pemalang. Nah, kalau ini namanya trek Cilukba. Jadi setelah kita di dalam hutan, begitu keluar langsung diberi pemandangan yang luas sekali. Dan di sini ada tingkat kesulitan lebih nih, yaitu overhang. Jadi di sini kita harus menggantung dan kekuatan yang paling diperlukan adalah kekuatan tangan. Di mana kita harus bisa menaruh semua beban kita di tangan sehingga kita tidak tergelincir. Wow, akhirnya setelah beberapa jam kita mendaki Via Ferrata ini sampai juga kita di puncak. Dan benar-benar luar biasa, pengalaman yang luar biasa, pemandangan yang luar biasa. Kurang lengkap rasanya, berada di puncak Gunung Jimat tidak merasakan menginap di sini. Nah, ini biasanya teman-teman dari Sabawana kalau sudah naik ke tebing sampai puncak menggunakan Via Ferrata akan stay dulu di sini untuk menikmati sunrise besok paginya. Nah, untuk menghemat tenaga, nah kita di sini dulu deh sampai besok pagi. Kita juga mau ngopi-ngopi dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pagi menjelang harapan saya terwujudkan. Cuaca bagus membuat pancaran sinar matahari terbit dapat saya nikmati. Wah, ternyata penantian saya nggak sia-sia nih. Sudah bermalam di Gunung Jimat dari malam, sejujurnya saya pun sudah tidak sabar dan benar aja. Begitu pagi menjelang, sunrise-nya luar biasa indahnya. Memutuskan untuk bermalam tentu mengharuskan kami membawa perbekalan yang cukup. Selain perbekalan dari bawah, kita juga memanfaatkan beberapa tanaman yang ada di sekitar sini nih. Salah satunya pakis. Nah, pakis ini yang kita ambil adalah pucuk-pucuk ujungnya yang masih muda, yang seperti ini nih. Yang seperti ini yang bisa dimakan. Dan selain itu juga ada umbut dari tanaman palam. Nah, ini semua bisa dicampur menjadi satu masakan dan harusnya sih lezat ya.